في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمة Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama dimanapun berada, yang gaib maupun yang nyata, yang masyhur maupun yang mastur. Fa insyaallah semoga senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pengurus Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Rusun Marunda Blok 8 lantai 4, Ibu Ana Kulsum, betul ya, beserta staf jajarannya. Juga yang saya hormati para pimpinan Majelis Ta'lim sekelurahan Marunda, khususnya di Rusun Marunda ini, insyaallah. Juga para jamaahnya, ibu-ibu luar biasa meluber sampai keluar. Alhamdulillah. Iya, keluar mana nggak tahu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Tak ada kata yang paling indah di sore hari yang berbahagia ini melainkan kita sama-sama memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur lagi Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayang tiada terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selfie dulu mau dipoto. Iya. Pak Ustaznya. Jangan selfie ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita, Bu, rohani kita butuh makanan asupan yang bergizi biar nggak kena virus corona. Ya Bu, kalau perut lapar makan minum kenyang, betul? Tapi kadang-kala kebutuhan rohani terbengkalai sehingga banyak yang punya penyakit hati, betul? Ini lebih bahaya, yaknya double, ya, ada syidahnya, bahaya dibandingkan penyakit fisik atau lahiriah. Kalau kita tergores ya sedikit demam langsung berobat buru-buru, dah, betul? Ketika hati sakit masa bodoh amat. Inilah obatnya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat jasmani pun sehat rohani, terhindar dari virus corona. Ya, insya Allah ini dari MUI juga memberikan ijazah. Kebetulan saya pengurus MUI Kelurahan Cilincing. Ya, ini udah menyebar. Kita hanya mengantisipasi, insya Allah selamat dari virus corona yang memakan berapa korban ribuan. Betul? Apa sih obatnya? Ada sholawat syifa. Ayo bareng-bareng Bu baca sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa wa afiyatin
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diamalkan sholawat syifa, insyaallah terhindar dari berbagai macam penyakit, wabah, virus dan lain sebagainya, insyaallah. Sekali lagi, belum hafal ini, kita bareng-bareng lagi. 2, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gampang ya, insyaallah. Sholawat syifa, insyaallah itu amalan yang diijazahkan ketika mondok pesantren di Serang, Banten. Wah, sampai saat ini ternyata luar biasa khasiatnya, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ibu-ibu sudah pegang Al-Qur'an di depannya, coba buka, kita kaji tafsir surat Al-Baqarah ayat pertama. Nah, gampang dibuka ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab suci Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Bu. Ngantuk apa tidur? Itu kitab suci Al-Quran bukan sembarang kitab, bukan sembarang tulisan, bukan sembarang perkataan, tapi itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan isinya, insya. Kita biasa ngaji kudu paham juga isinya, insya. Ayat demi ayat, insya Allah hari ini kita kaji ayat 2 sampai ayat 5 saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua? Kalau ayat pertamanya bunyinya alif lam mim, betul? Ini maknanya wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud dari ayat alif lam mim tersebut. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab suci Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak ada berita hoax atau berita dusta, bohong. Maka ibu-ibu, kita selaku umat Islam yang beriman harus beriman kepada kitabullah, yakni Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Ini yang akan kita bahas. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ingat, di dalam firman Allah dalam ayat yang lain Allah menegaskan, ini kunci kesuksesan hidup kita dunia sampai akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah, kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Allah berikan kemudahan dari setiap kesulitan apapun yang kita hadapi. Bahkan Allah jamin wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezekinya yang tidak pernah diduga-duga, yang datangnya tidak pernah disangka-sangka. Yang penting syaratnya kudu takwa. Apa itu takwa? Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu arti takwa. Takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Sering diutarakan oleh setiap para kiai, para dai, para ulama, para alim, apalagi ketika khutbah Jumat, usikum wa iyaya bitaqwallah, itu wajib disampaikan.
aku wasiatkan baik untuk diri pribadiku maupun untuk kalian semua, yaitu untuk bertakwa, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebenar-benar takwa. Siapa sih orang bertakwa? Kita bahas di sini ayat selanjutnya. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi kayaknya enggak kompak. Saya ulangin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asik kan, enak kalau kompak. Siapa mereka yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada yang gaib. Bu, pernah lihat yang gaib? Pernah lihat yang gaib? Siapa yang gaib? Yang pertama adalah Allah Subhanahu. Kita nggak pernah melihat zatnya Allah, tapi yakin Allah ada. Betul. Kalau orang dulu kan sholawatannya Allah wujud kita bakamu khalafatul hawadisi yamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu. Terusin. Aliman hayan sami'an. Anak suka man ana. Yaitu syair bukan sholawatan. Enggak apa-apa sih, cuma bingung juga. Man ana. Tahu apa artinya? Siapa gue? Itu syair ya, bukan sholawat. Harus bisa membedakan mana yang sholawat, mana yang syair. Ya boleh-boleh saja, silakan. Bagus kok syairnya ya. Yang penting kalau sholawatan ya yang ambil yang utama dulu. Itu yang orang-orang dulu pakai, itu sifat 20. Subhanallah. Sekarang berjarang Bu ya, jarang dengar kita di masjid-masjid sholawat 10 ayat sifat 20 tersebut. Baik. Kalau kita percaya kepada Allah yang Maha Gaib, lihatlah ciptaannya. Kalau ada yang bertanya, Tuhan lu siapa? Allah. Udah pernah lihat? Belum. Lah kok beriman, percaya, yakin? Iya. Dari mana? Dari ciptaannya. Karena Rasulullah SAW berpesan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah, merenunglah, bertafakurlah tentang ciptaan Allah. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan samudera lautan yang luas dan dalam. Allah menciptakan benda-benda langit, ada matahari, bulan, planet, luar biasa. Allah akbarkan bumi yang amat sangat luas. Gunung ditancapkan sebagai tiang pasak bumi. Ini adalah bukti Allah ada. Bu, ini ilmu tauhid. Harus tancapkan tauhid ke dalam jiwa kita agar hidup enggak goyah. Setuju? Maka harus yakin adanya Allah. Mana orang yang sifatnya yakin akan adanya Allah, dia mau hidupnya diatur sama Allah. Ketika ada ujian dia tidak goyang. Kenapa? Karena Allah lah yang menghendaki. Diuji dengan kefakiran, diuji dengan penyakit, diuji dengan kesusahan. Hakikatnya Allah yang menguji. Kalau tauhidnya mantap, nggak goyah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan tantangan. Betul? Betul? Walaupun majlis taklim ada beberapa orang alhamdulillah eksis istiqomah, nggak goyang. Bete gua sepi. Kalau hadir pengajian malas megangnya remote. Udah rebutan tuh remote sama anak. Ibu-ibu udah selawatan ya Allah dari siang sampai asar, dari zuhur sampai asar. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupa
Dijawab sama yang di rumah yang gak hadir tuh. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf saya gak hadir. Film sinetron lagi rame, lagi nonton berduaan. Ya Allah, dijawab sendiri gitu. Masya Allah. Istiqomah, alhamdulillah yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini adalah orang-orang pilihan yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu. Kita doakan yang belum sempat hadir, insya Allah minggu depan bisa hadir insya Allah. Yang penting istiqomah, eksis, jangan pernah mundur ketika majlisnya sepi. Insya Allah disinilah keberkahan dan ridho Allah akan turun. Amin. Ya Rabbal. Ini yang pertama, ciri orang yang bertakwa harus yakin kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Dia tempat bergantung, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tuh, mantap keyakinannya. Mana yang gaib lagi? Malaikat. Bu, malaikat yang wajib kita ada berapa, Bu? Ada 10. Lagi-lagi ini salawatan dulu ya. Ya Allah, sairannya Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkala. Kalau Israel mencabut nyawa, bukan Nakir menanyakan kubur, Raqib Atid mencatat amal, Malik menjaga neraka, kalau Ridwan menjaga surga. Asyik gitu. Wajib itu diketahui 10 malaikat. Malaikat gaib, harus yakin. Mohon maaf, ada malaikat munkar nakir yang menanyakan dalam kubur. Ibu percaya ada malaikat di alam kubur menanyakan mayit jenazah? Percaya? Udah pernah ketemu? Mau ketemu? Udah pernah ditanya? Belum, tapi ibu yakin percaya ya? Luar biasa, inilah keyakinan mantap. Ibu tahu setiap saat ibu diawasi oleh malaikat Raqib Atid yang selalu mencatat amalnya ibu. Di absen ibu yang datang duluan ke majelis taklim al-muhadirin ini. Si ini wakinan jemaah. Dicatat malaikat Raqib Atid. Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat buruk. Jangan salah kalau kita yakin hal yang gaib seperti halnya kita yakin pada malaikat Allah. Ketika kita ingin berbuat buruk, kejahatan, kita ingat, oh iya, ada Atid yang ngintip, mau nyatet amal buruk gua, nggak jadi ya. Mantap itu baru keyakinannya. Subhanallah, ini pengamalannya ya. Banyak sekali surga dan neraka. Kita belum pernah melihat surga, kita belum pernah melihat neraka. Tapi sudah diinformasikan oleh Rasulullah, ini jalan yang menuju surga nih. Lo jalan nih dari lantai 1 ke lantai 4, tuh ada Masaklim al-Muhajirin. Nah itu tuh jalannya tuh, man salaka ilman lita'allama ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, datang